Halo, minasan, ohayo gozaimasu. Halo semua, selamat pagi. Minasan, o genki desu ka? Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ya, bertemu lagi di kita belajar. Ya, di video kedua ini atau di pelajaran kedua ini kita akan membahas menerangkan kata benda yang ditunjuk. Nah, di sini kita akan menggunakan kono, sono, ano. Nah, di pelajaran pertama atau di video pertama kita sudah menjelaskan tentang kata petunjuk kore, sore, are. Yang artinya ini, itu, dan itu. Nah, di video kedua ini atau di pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang menerangkan kata benda yang ditunjuk. Nah, kono, sono, ano artinya sama, ini, itu, dan itu. Nah, bedanya kalau kono, sono, ano itu harus diikuti dengan kata bendanya. Ya. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas lebih detail di pelajaran kedua ini. Oke, teman-teman. Halo, minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi semua. Minasan, o genki desu ka? Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kembali lagi di kita belajar. Kita masuki pelajaran yang kedua ya, teman-teman ya, atau di video kedua ini ya. Ya, di pelajaran kedua ini kita akan menjelaskan tentang menerangkan kata benda yang ditunjuk. Di sini kita akan menjelaskan tentang kono, sono, ano, yang artinya ini, itu, dan itu. Ya. Di pelajaran pertama kita sudah membahas tentang kata petunjuk kore, sore, are, yang artinya ini, itu, dan itu. Di pelajaran kedua ini kita membahas tentang menerangkan kata benda yang ditunjuk. Nah, di sini kita menggunakan kono, sono, ano, artinya juga sama, ini, itu, dan itu. Nah, bedanya apa? Nah, kalau kono, sono, dan ano itu harus diikuti dengan kata bendanya. Oke, lanjut langsung aja kita secara jelasnya atau secara detailnya. Nah, kono, sono, ano itu menerangkan kata benda yang ditunjuk, walaupun artinya sama, ini, itu, dan itu. Nah, bedanya apa dengan kore, sore, are? Kalau kore, sore, are itu berdiri sendiri ya, dia hanya menunjuk ini, itu. Nah, sedangkan kono, sono, ano itu tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti kata bendanya dan selalu diletakkan di depan kata benda yang diterangkannya. Nah, oke, contohnya nih, kono atau sono atau ano ditambah kata benda. Contohnya, kono manga, komik ini, sono hito, orang itu, ano kuruma, mobil itu. Nah, jadi harus diikutin kata benda ya kalau kita menggunakan kono, sono, ano. Jadi tidak bisa kore manga, sore hito, are hito, itu tidak bisa. Itu harus menggunakan kono, sono, ano ya. Kono manga, sono hito, ano kuruma. Komik ini, orang itu, mobil itu. Ingat, kono atau sono atau ano harus diikuti dengan kata benda. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pola kalimatnya teman-teman atau rumusnya ya. Untuk bentuk positif, kono atau sono atau ano ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, lalu ditambah des. Oke, nah keterangan di sini adalah misalkan kata sifat ya teman-teman. Oke, untuk bentuk negatif, kono atau sono atau ano harus diikuti dengan kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah dewa arimaseng atau ja arimaseng. Oke, yang artinya tidak atau bukan. Oke, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kono atau sono atau ano ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah deska, ya, yang artinya apakah. Oke, langsung kita bikin contohnya teman-teman ya. Nah, ini untuk bentuk positif. Kono atau sono atau ano ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah des ya. Masih ingat teman-teman ya, wa dan des itu adalah partikelnya ya teman-teman ya, kata tambahnya, kata bantu. Oke. Contohnya nih. Kono manga wa omoshiroi desu. Komik ini menarik. Nah, kono manga, komik ini. Nah, komik ini ya. Kono manga, komik ini. Kono manga wa omoshiroi desu. Komik ini menarik. Nah, omoshiroi itu keterangannya teman-teman ya. Di sini masuk kata sifat ya. Oke, contoh yang lainnya. Sono hito wa oki desu. Orang itu besar. Ano kuruma wa takai desu. Mobil itu mahal. Nah, jadi kono sono harus diikuti dengan kata bendanya. Lalu ditambah partikel wa, ditambah keterangan. Nah, keterangan ini masuknya kata sifat, lalu ditambah des. Seperti teman-teman. Tinggal diubah ya, tinggal diganti saja
kata bendanya apa, kata keterangannya apa. Nah, kono titik wa titik desu ka. Nah, kono harus diikuti dengan kata benda, setelah wa harus dimasukin kata keterangan. Hai, nah untuk bentuk negatif, kono atau sono atau ano ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah dewa arimaseng atau ja arimaseng, yang artinya tidak. Oke. Contohnya, kono manga wa omoshiroi dewa arimaseng. Komik ini tidak menarik. Sono hito wa oki dewa arimaseng. Orang itu tidak besar. Ano kuruma wa takai dewa arimaseng. Mobil itu tidak mahal. Oke, teman-teman. Sampai sini paham ya? Jadi ingat, kono atau sono atau ano itu harus diikuti dengan kata bendanya ya. Lalu ditambah partikel wa, ditambah keterangan. Nah, ditambah kata bentuk dewa arimaseng atau ja arimaseng untuk bentuk negatif. Lalu untuk bentuk interrogatif atau kalimat tanya, kono atau sono atau ano ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah desu ka. Ya. Kono manga wa omoshiroi desu ka? Apakah komik ini menarik? Sono hito wa oki desu ka? Apakah orang itu besar? Ano kuruma wa takai desu ka? Apakah mobil itu mahal? Nah, oke. Nah, untuk di kertas putih jawabnya hai, so desu, iye, so janai desu. Hai. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi apa dimaksud dengan kono sono ano? Nah, kono artinya ini, sono artinya itu, dan ano artinya itu, tapi benar jauh dari pembicara. Jadi beda udah tahu teman-teman ya. Kapan menggunakan kore sore are dan kapan menggunakan kono sono ano. Ingat, kono sono ano harus diikuti dengan kata bendanya, sedangkan kore sore are itu tidak diikuti dengan kata bendanya. Oke, saya ulang lagi, kono sono ano harus diikuti kata bendanya teman-teman. Contohnya kono manga sono hito ano kuruma. Nah, untuk pola kalimatnya, untuk bentuk positif apa, negatif apa, interrogatif apa, di sini sudah jelas ya teman-teman. Tinggal diulang lagi dan diubah ya, kata bendanya apa, kata keterangannya apa. Oke, untuk bentuk positif seperti apa, contohnya di sini sudah ada, untuk negatif juga, dan untuk interrogatif juga. Jadi teman-teman sudah tahu ya beda yang di mana. Oke, lalu di sini saya membuat contoh ya kata benda ya, kata benda. Di sini kata bendanya baru ya. Beda dengan pelajaran pertama kita. Jadi di setiap pelajaran saya usahakan menggunakan kata benda yang lain ya, yang jadi tidak menggunakan yang sudah dipelajari, sehingga teman-teman bisa menghafal kata benda yang baru dan terbaru. Oke, meshi kata benda, manga artinya komik, hito artinya orang, kuruma artinya mobil, uchi atau ie artinya rumah, tatemono artinya gedung, tabemono artinya makanan, nomimono artinya minuman. Nah, karena kita membahas tentang kata keterangan tadi kan ya, kono sono ano plus kata benda ditambah wa ditambah kata keterangan ditambah des. Nah, kata keterangan di sini maksudnya kata sifat ya teman-teman. Oke, jadi kata sifat itu bahasa Jepang adalah keiyoshi. Nah, oke, di sini saya hanya membuat contoh sedikit ya. Omoshiroi artinya menarik atau seru, oki artinya besar, takai artinya mahal, yasui artinya murah, yashashi artinya baik hati, atsui artinya panas, oishi artinya enak. Oke. Nah, sebenarnya kata sifat ini ada dua kata sifat ya, ada dua bentuk ya maksudnya ya. Nanti kita akan menjelaskan di pelajaran selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Minasan wakarimashita ka? Apakah kalian sudah paham? Hai, setsumei shita koto minna ni rikai shite moraitai desu. Saya harap semua atau kalian mengerti ya apa yang saya jelaskan. Saya ingin kalian mengerti ya teman-teman. Karena di sini saya menjelaskan dengan mudah ya, dengan detail. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, nah, go fumena tenga gozaimashita ra komentor ni go kinyu kudasai. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jika saya menjelaskannya terlalu cepat atau kurang atau susah dipahami, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, di pelajaran kedua ini, di bagian pertama kita sudah selesai teman-teman. Nanti kita lanjut di bagian kedua ya teman-teman. Jane, semoga ilmunya bermanfaat.
また会いましょう。